semuanya, apa kabar kalian? Semoga keadaan kalian sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa hal yang enggak boleh kalian lakuin. Oke guys, hal pertama yang akan aku bahas adalah memaklumi. Pernah nggak sih kalian selalu memaklumi keadaan seseorang ataupun kesalahan seseorang dan menormalisasikannya bahwa itu adalah sebagai hal yang wajar? Aku tahu kok ya, kita semua yang ada di sini pernah yang namanya memaklumi kesalahan seseorang ataupun memaklumi keadaan seseorang. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita selalu memaklumi kesalahan seseorang, selalu memaklumi keadaan seseorang itu adalah hal yang sangat tidak wajar apabila dilakukan secara berlebihan. Kenapa demikian? Karena kita dipaksa untuk harus selalu mengerti situasi dan keadaan mereka, atau misalkan kesalahan yang telah mereka perbuat. Kalian tahu nggak sih orang-orang seperti itu yang selalu pengen dimaklumi sama kita adalah orang-orang yang egois, di mana mereka memanfaatkan simpati dan empati kita untuk selalu memaklumi kesalahannya ataupun keadaannya. Dan kalian tahu nggak sih dampak dari kalian selalu memaklumi kesalahan seseorang ataupun keadaan seseorang, yaitu kalian akan disepelekan sama mereka. Memaklumi seseorang untuk sekali ataupun dua kali itu adalah hal yang wajar ya, hal yang lumrah yang harusnya kita lakukan sebagai makhluk sosial, sebagai bentuk dari rasa simpati dan juga empati. Tapi kalau misalnya mereka menjadikan hal itu suatu kebiasaan untuk kemudian kalian menormalisasikannya, itu nggak boleh. Tentu nggak harus kalian lakukan ya. Supaya apa? Supaya mereka tidak memanfaatkan keadaan kalian. Hal kedua yang enggak seharusnya kalian lakuin yaitu ketika kalian memiliki sifat nggak enakan. Kenapa aku bisa bilang nggak enakan itu nggak harus ada di diri kalian? Karena tentu jika kalian memiliki sifat nggak enakan, kalian akan membuat diri kalian sendiri itu menderita. Contoh kecilnya ya, misal circle kalian atau teman kalian ngajak kalian nongkrong atau makan-makan di kafe, tetapi uang kalian cuman cukup sekian atau emang lagi pas-pasan banget gitu ya. Terus kalian akhirnya karena nggak enakan, kalian ngikuti kemauan mereka tanpa mereka mempedulikan keadaan kalian. Yang penting nongkrong aja dulu, foto-foto aja dulu gitu ya, buat di-update di setiap sosmed yang dimiliki. Nah, dampak dari nggak enakan itu kalian akan menderita sendiri loh akibatnya. Jadi kalian itu nggak harus jadi orang nggak enakan ya. Kalau misalnya kalian jadi orang yang nggak enakan juga sama tadi seperti hal memaklumi, kalian akan selalu disepelekan sama seseorang ataupun orang-orang banyak dan kalian nggak akan pernah dihargai. Jadi saran dari aku, stop ya kalian menormalisasikan rasa nggak enakan buat nolak. Hidup kalian tentunya hak kalian ya, bukan diatur sama orang lain. Kalian bebas bodo amat sesuai dengan yang kalian mau. Lagi dan lagi, ketika kalian bodo amat bukan berarti kalian nggak peduli benar-benar, bukan berarti kalian nggak punya rasa simpati dan empati. Hanya saja kalian harus memiliki batasan tertentu ya, agar supaya kalian tidak disepelekan. Jadi hal nggak enakan ini kurang lebih sama seperti hal yang selalu memaklumi. Hal ketiga yang enggak seharusnya kalian lakuin yaitu terlalu oversharing atau bercerita secara berlebihan ya. Baik itu ke saudara, ke rekan kerja, bahkan bestie kalian sendiri pun. Kenapa bisa seperti itu? Hati manusia kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu di belakang kita mereka diam-diam menyimpan rasa iri kepada kita. Lalu menyebarkan rumor murahan tentang kita karena kita terlalu oversharing atas privasi kita kepada mereka. Lagi dan lagi, ini bukan tentang suuzon, tetapi tentang menjaga batasan privasi kalian agar supaya kalian selalu dihormati dan nggak disepelekan sama orang lain. Segala sesuatu yang diceritakan secara berlebihan itu nggak baik dan ini nggak seharusnya kalian lakuin ya. Lalu hal keempat yang nggak boleh kalian lakuin yaitu berharap secara berlebihan kepada manusia. Kok bisa nggak boleh berharap? Karena sepengalaman aku ya, manusia itu tempatnya kecewa. Ketika kita selalu berharap kepada manusia, maka kita akan menemukan pahitnya rasa kecewa. Ketika sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita akan merasa marah.
kepada Tuhan, padahal Tuhan sendiri adalah sebaik-baiknya harapan. Loh, kok bisa kita berharap secara berlebihan kepada manusia? Jadi kalau misalnya mau berharap, berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada usaha sendiri ya. Karena siapa sih yang bisa ngebantu kita kecuali diri kita sendiri dan Tuhan, bukan orang lain. Jadi itu nggak perlu atau nggak boleh kalian lakuin ya. Hal kelima yang nggak seharusnya kalian lakukan yaitu mempertahankan hubungan yang toksik dengan siapapun itu. Apabila seseorang ataupun mereka telah berlaku toksik kepada kalian, maka tinggalkan, cut off, jaga batasan supaya mereka tidak semena-mena terhadap diri kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian nih selalu berhubungan dengan orang-orang yang toksik, kalian akan lemah. Kenapa? Karena energi kalian habis dihisap oleh mereka. Biasanya orang-orang yang toksik ini selalu disebut dengan orang-orang yang memiliki energi vampir ya, atau energi penghisap. Dan ini sangat tidak baik untuk kesehatan mental kalian. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, kalian akan selalu merasa down, terpuruk, nggak berharga, dan merasa nggak berguna. Lalu kalian akan memikirkan sesuatu hal yang nggak seharusnya kalian lakukan. Contohnya overthinking yang berlebihan, dan itu bisa membahayakan diri kalian. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang toksik di sekitar kalian, lepaskan mereka, jangan pertahankan mereka, dan kalian nggak perlu berkorban demi mereka. Kalian harus bangkit dan kalian harus berani. Dan yang keenam adalah kalian nggak boleh membuang-buang kesempatan ya. Kalian harus tahu nih, masa muda itu cuman sekali. Masa muda itu dimana masa-masanya kita sedang bertenaga ekstra, kita sedang aktif-aktifnya. Kalau misalnya ada kesempatan yang datang, apalagi kesempatan itu adalah kesempatan yang positif dan sangat baik, maka kejarlah kesempatan itu. Seperti waktu, jika waktu itu terbuang secara sia-sia, maka waktu itu tidak akan dapat diputar kembali. Jadi kalian jangan membuang-buang kesempatan dalam waktu yang terus berputar ya. Supaya apa? Supaya hidup kalian lebih maju lagi. Karena kalian yang hari ini akan menentukan kalian di masa depan. Apabila hari ini kalian melakukan hal-hal yang positif, maka insya Allah masa depan kalian juga akan mendapatkan hal-hal yang positif. Jadi setiap kesempatan, setiap waktu jangan pernah kalian buang ya. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!